Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020, kami beribadah kembali kepadamu Tuhan. Di tengah wabah COVID-19 yang masih belum mereda, kami rindu Tuhan untuk mendengar suaramu. Kami rindu untuk mendengar bimbinganmu, nasihatmu, teguranmu, agar hidup kami senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Bapa yang di dalam surga, tidak mungkin kami dapat kuat di dalam iman bila kami tidak berelasi dengan Engkau melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, pada hari ini jemaat-Mu menyiapkan hati untuk mau belajar menjadi seorang murid yang bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi penurut firman. Bapa di dalam surga, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata membukakan pikiran kami, membukakan pengertian kami, memberikan kepada kami iluminasi, agar kami dapat memahami dengan benar akan firman yang akan disampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Biarlah ibadah kami ini bukan merupakan hal yang rutin biasa, tetapi boleh memberikan terobosan rohani, menumbuhkan iman percaya kami, mendewasakan iman kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Elia dan janda Sarfat, bahagian yang pertama. Sebelum kita membahas firman Tuhan, marilah kita baca terlebih dahulu ayat bacaan kita yang terambil dari 1 Raja 17 ayat 10 sampai dengan 16. 1 Raja 17 ayat 10 sampai dengan 16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, "Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang,
sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, yang menurut melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, dalam khotbah saya tanggal 19 April 2020 yang lalu, dengan tema zona nyaman palsu versus zona nyaman sejati, saya sudah memberikan definisi dari kedua zona nyaman tersebut. Zona nyaman palsu bisa berwujud zona nyaman yang statis pasif, atau zona nyaman yang dinamis aktif yang tidak berpusat pada Kristus. Sedangkan zona nyaman sejati hanyalah terdapat pada zona nyaman yang dinamis aktif yang berpusat pada Kristus. Zona nyaman yang statis pasif adalah zona nyaman yang anti perubahan, sedangkan zona nyaman yang dinamis aktif adalah zona nyaman yang mengakomodasi perubahan sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Ciri anti perubahan hanya terdapat dalam zona nyaman palsu, sedangkan mengakomodasi perubahan dapat merupakan zona nyaman palsu bila tidak berpusat pada Kristus, namun bisa pula menjadi zona nyaman sejati bila berpusat pada Kristus. Pengertian ini tentu perlu saya ingatkan di sini, karena saya akan banyak menggunakan istilah tersebut dalam khotbah saya kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, daerah atau lokasi Sarfat berlokasi di negeri Sidon, terletak di sebelah utara negara Israel. Sidon diperintah oleh seorang raja yang bernama Etbaal, ayah dari Ratu Isabel yang menjadi permaisuri Ahab, raja Israel pada saat itu. Isabel dan Etbaal, ayahnya, adalah penyembah dewa Baal dan Asyera. Sebelum saya menguraikan isi batang tubuh khotbah saya ingin memberikan beberapa fakta janda Sarfat ini untuk memberi latar belakang yang cukup dalam memahami isi khotbah atau batang tubuh khotbah saya. Fakta yang pertama adalah bahwa janda Sarfat itu melarat. Bapak Ibu sekalian, janda Sarfat saat bertemu dengan Elia hanya mempunyai tepung yang tinggal segenggam dengan sedikit minyak. Ayat 12. Namun bagaimanapun juga ia masih mempunyai air. Ayat 10. Ini terlihat dari respons dari janda itu ketika Elia memintanya, yang langsung beranjak pergi untuk memenuhi permintaan itu tanpa keberatan apapun. Ayat 11. Janda Sarfat masih mempunyai air, namun makanan sudah nyaris habis dan tersisa hanya untuk hari itu saja. Bandingkan dengan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak pagi dan sore setiap hari ketika Elia berada di Sungai Kerit dalam kisah sebelumnya, 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Daging mungkin masih bisa diambil gagak dari buruannya sendiri, namun roti nampaknya harus diambil dari rumah seseorang. Sangat mungkin bahwa semua itu, yaitu daging dan roti, diambil dari satu tempat yang sama. Dan bila perkiraan itu benar, maka tentunya itu dari rumah seorang yang kaya.
Karena saat kekeringan seperti itu, orang itu mempunyai roti dan daging yang melimpah, sehingga bisa diambil gagak setiap hari, pagi dan sore. Perlu diingat ya, bahwa gagak adalah pemakan daging. Sehingga gagak akan makan kenyang lebih dahulu sebelum ia membawa daging itu kepada Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta yang kedua adalah janda Sarfat itu pernah kaya. Fakta bahwa janda Sarfat itu memberikan kamar atasnya kepada Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 19 dan 23, menunjukkan bahwa ia dulunya adalah seorang yang kaya. Menurut Fred Wright dalam buku Manners and Customs of Bible Lands, pada masa itu orang membangun rumah bukan untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalamnya. Rumah dibangun hanya sebagai tempat istirahat. Karena itu, pada umumnya, rumah mereka hanya mempunyai satu kamar. Kalau seseorang mempunyai rumah dengan lebih dari satu kamar, lebih-lebih kalau mempunyai kamar di atas, berarti rumahnya rumah bertingkat, itu sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kaya. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa janda itu dulunya kaya. Tetapi ayat 12 menunjukkan bahwa ia lalu menjadi sangat miskin. Mungkin ini juga terjadi karena kematian suaminya. Tetapi yang jelas, dari kesediaan janda itu memberi air, nampaknya Sarfat yang bukan wilayah Israel tidak ikut terkena kekeringan. Tetapi dari ayat 12 ini jelas bahwa daerah itu juga terkena kelaparan. Mengapa? Ada yang mengatakan bahwa daerah ini mendapat suplai makanan dari Israel. Sehingga waktu Israel mengalami kekeringan dan kelaparan, otomatis suplai makanan ke Sidon juga berhenti atau berkurang. Jadi, sekalipun janda itu tidak tinggal di Israel, ia juga terkena imbas hukuman Tuhan kepada Israel. Mungkin sekali saat itu, ia ingin menjual rumah, tetapi tidak ada yang mau membeli rumah pada masa seperti itu. Mungkin ia berusaha menghemat habis-habisan, tetapi tetap saja uang dan persediaan makanan makin lama makin menipis, sampai tinggal hanya cukup untuk sekali makan lagi. Fakta yang ketiga, janda Sarfat adalah seorang yang beriman. Nampaknya janda Sarfat itu sekalipun ia bukan seorang Israel, ia adalah seorang yang beriman. Kita dapat mengidentifikasi dari beberapa fakta yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, ia tidak bersumpah demi Baal atau Asyera. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, ia tidak bersumpah demi Baal atau Asyera, tetapi demi Tuhan Allah Israel. Coba kita bandingkan ayat ini dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Ketika Obadja, pegawai Raja Ahab, yang adalah seorang yang beriman, juga diam-diam menentang Raja Ahab dengan menyembunyikan 100 nabi di Israel. Ia juga bersumpah dengan kata-kata yang persis sama. Mari kita bandingkan 1 Raja 17 ayat 12 dengan 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, formulasi sumpah dari janda Sarfat adalah demi Tuhan Allahmu yang hidup, dan seterusnya. Sedangkan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 10, Obadja juga menggunakan formulasi yang tepat sama. Demi Tuhan Allahmu yang hidup.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun kata-kata janda itu di ayat 12 jelas bukan kata-kata yang menunjukkan iman yang sungguh-sungguh, tetapi sebaliknya menunjukkan keputusasaan, karena ia berkata bahwa setelah makan roti itu, ia dan anaknya akan mati. Bagaimanapun juga, benih iman itu sudah ada di dalam hatinya, sekalipun dalam bentuk yang paling dini. Ini terlihat dari apa yang ia lakukan setelah itu. Apa yang ia lakukan? Yang pertama, ia mentaati perkataan Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Mentaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia adalah tindakan iman. Yang kedua, ia menghormati Elia sebagai abdi Allah dengan memberikan tempat terbaik di rumahnya, yaitu di kamar atas untuk Elia. Maka ia sudah menghormati Elia. Fred Wright menjelaskan bahwa kamar atas menyediakan tempat yang sejuk dalam cuaca panas, tempat menyendiri, dan tempat tamu terhormat diberikan penginapan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta yang keempat tentang janda Sarfat itu adalah janda Sarfat itu khawatir akan kehidupannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 juga menggambarkan kekhawatiran yang sangat terhadap kelangsungan hidupnya. Dari keempat fakta tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa janda Sarfat ini adalah seorang beriman yang miskin, yang khawatir akan kelangsungan hidupnya. Ini masuk dalam kategori orang beriman dengan hikmat duniawi. Jadi dia masih berada pada zona nyaman palsu, karena sekalipun ia beriman, fokusnya masih bukan Allah. Ada kesamaan kondisi antara janda Sarfat ini dengan kondisi para murid ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan orang kaya yang bodoh dan tegurannya kepada para murid yang kurang percaya, yang mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan dan pakai di dalam Lukas 12. Di sini pergumulan rohani dari janda tersebut sama juga dengan pergumulan rohani dari banyak di antara kita, yaitu tentang sandang, pangan, dan papan. Ayat bacaan kita ini adalah pengerjaan Tuhan terhadap janda Sarfat melalui Elia, agar dia meninggalkan zona nyaman palsu itu dan masuk dalam zona nyaman yang sejati. Marilah kita perhatikan tahapan-tahapannya, karena tahapan-tahapan itu juga sangat relevan dengan pengerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita terlepas dari perangkap zona nyaman palsu dan masuk dalam zona nyaman yang sejati, atau zona iman yang bertumbuh dan berkembang. Banyak di antara kita yang kondisinya sama seperti janda Sarfat itu. Kita mengaku sudah beriman dengan mulut kita, namun kata-kata, sikap, dan tindakan kita masih seperti orang yang tidak beriman. Kita masih berada di zona nyaman palsu dan bukan dalam zona nyaman yang sejati. Makanya tidak heran kalau rohani kita berputar-putar dan stagnasi tanpa kemajuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 tahapan yang Tuhan ajarkan kepada janda Sarfat itu melalui apa yang disampaikan oleh Elia kepada janda Sarfat itu. Yang pertama, tahap yang pertama, Tuhan meminta sedikit dari apa yang kita punyai. Atau dalam perkataan lain, Tuhan meminta dari kelebihan kita.
Di ayat yang 10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Nampaknya daerah Sidon sekalipun terjadi kelaparan, namun sebelum sampai kekurangan air. Jadi janda Sarfat ini lulus ujian tahap yang ke-1 ini karena ia langsung memberikan apa yang Nabi Elia minta tanpa berargumen apapun. Bagaimana dengan kita? Jangankan berbicara tentang permintaan Tuhan dari apa yang kita tidak punyai. Kita bahkan sering begitu pelit untuk memberikan hal yang berlebih yang masih kita punyai untuk Tuhan. Padahal itulah cara Tuhan meningkatkan rohani kita, untuk mengeluarkan kita dari jebakan maut, zona nyaman palsu, dan memasuki zona nyaman sejati dan bertumbuh di dalamnya. Memberi dari kelebihan kita saja kita masih belum lulus, apalagi memberi dari kekurangan kita. Selama kita masih bertahan dengan paradigma kita yang lama, dengan menghibur diri dengan argumen-argumen yang kelihatannya benar dan berohani, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa beranjak dari zona nyaman palsu ke zona nyaman sejati. Ini bukan hanya berkaitan dengan naik kelas saja, namun dalam pengertian dan situasi tertentu, ini menunjukkan bahwa kita stagnasi karena kita bukan orang beriman, karena ciri-ciri hidup beriman tidak ada pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahap yang kedua adalah Tuhan meminta apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Atau dengan perkataan lain, Tuhan meminta dari kekurangan kita. Ini terdapat di dalam 1 Raja 17 ayat 11 dan 12. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Elia mengucapkan permintaan itu, kata sepotong roti itu bagikan godam yang menghantam kepalanya. Ini bukan hanya cerita tentang sepotong roti yang mungkin tidak ada harganya ketika ia masih kaya. Kalau saja Elia mengucapkan dulu ketika ia masih berlimpah roti dan daging, mungkin ia akan memberikan bukan sepotong, mungkin ia akan memberikan berlebihan sampai Elia kenyang. Dan tentu ia juga akan memberikan daging sekalipun Elia tidak memintanya. Demikian pula dengan kita. Ketika Tuhan meminta hal yang merupakan mati hidup kita, hal terpenting dari apa yang kita punya, kita mungkin akan memaki Elia atau bahkan mengusirnya. Kita akan menuduh Elia yang sama sekali tidak punya empati terhadap keadaan kita sekarang yang sedang melarat. Mungkin kita bahkan akan berpikir Elia bukanlah seorang nabi, karena tidak mengetahui apa yang sedang kita alami dengan meminta sesuatu yang keterlaluan. Coba kita bandingkan ini dengan jemaat Korintus yang tidak lulus ujian tahap ke-1 dan jemaat Makedonia yang lulus ujian tahap kedua sekalipun tanpa diminta oleh Paulus. Kisah jemaat Korintus dan jemaat Makedonia ini dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Sepotong roti adalah seluruh kehidupannya. Sama seperti dia 2 dirham janda yang Tuhan Yesus puji, yang mempersembahkan seluruh hidupnya ke dalam peti persembahan.
kata sedikit air di ayat yang 10 dari mulut Elia dijawab oleh janda Sarfat itu dengan frasa, tidak ada roti sedikit pun, di dalam ayat 12. Benarkah tidak ada roti sedikit pun? Tidak. Karena janda itu kemudian berkata, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berarti mereka masih bisa membuat roti. Ini bukan perkataan iman. Ini adalah perkataan seorang yang putus asa. Dan sebagai orang yang mengaku beriman pun, kita sering mengatakan hal yang senada. Paradigma manusia yang hanya melihat dan menganalisa apa yang kelihatan mata dengan kalkulasi yang rasional tanpa iman. Bahkan mendramatisasi dengan menggunakan kata-kata yang hiperbolis. Kita sudah mengabaikan sedikit dari yang masih ada, yang kita punyai, menyepelekan, menafikan, dan menilai bahwa semuanya tidak ada artinya, dan hidup ini sudah berakhir tanpa harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa membuat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 keranjang. Mengapa engkau menafikan imanmu dengan mengatakan hal yang sedikit itu sebagai tidak ada sedikit pun? Boro-boro mau memikirkan orang lain, untuk diri sendiri saja masih nyaris kelaparan. Kalau Tuhan sih kaya, tidak butuh pemberian kita. Jadi selama kita masih merasa kurang, ya kita berpikir bahwa Tuhan pasti maklum lah. Kita belum bisa memberi apa-apa untuk Tuhan. Padahal persoalannya bukan di situ. Ini adalah ujian iman tahap yang kedua untuk membawa kita pada zona nyaman yang sejati, sekaligus membuktikan bahwa kita memiliki ciri dari orang yang telah diselamatkan. Jadi tidak berkaitan dengan kepentingan Tuhan, namun erat kaitannya dengan kepentingan kita sendiri. Tahap yang ketiga, Tuhan menuntut ketaatan terhadap firman-Nya. Ini tercantum dalam ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, frasa jangan takut dalam ayat 13 paralel dengan jangan khawatir dalam Lukas 12. Yang membedakan zona nyaman sejati dan zona nyaman palsu adalah kekhawatiran. Ayat 13 adalah ayat yang sulit untuk diterima oleh hikmat duniawi. Bagaimana aku harus menyiapkan dan memberikan roti kepada orang lain dulu, baru kemudian menyiapkan untuk diriku sendiri? Memprioritaskan orang lain dulu, sekalipun ia adalah seorang abdi Allah, hamba Tuhan, dan meletakkan prioritas diri kita dan keluarga di bawah prioritas tersebut. Ketaatan yang sulit kita lakukan karena tidak paralel dengan akal atau hikmat duniawi. Menggantikan sesuatu yang pasti, yang sudah di tangan sekalipun, pada akhir menggantikan sesuatu yang pasti, yang sudah di tangan sekalipun, pada akhirnya juga akan mati kelaparan dengan sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin akan mempercepat kematian kita. Seperti berjudi saja lainnya. Memang antara iman dan nekat itu kadang-kadang nampaknya sedikit saja bedanya. Seperti rambut dibelah 7. Yang satu menaruh pengharapan itu pada diri sendiri, dan yang lain meletakkan pengharapannya
kepada Tuhan sepenuhnya. Sekalipun dilihat dari aspek tindakannya mirip atau mungkin bahkan sama. Memberikan sedikit dari apa yang sudah tinggal sedikit untuk Tuhan terlebih dahulu, tidak salah nih. Namun justru disinilah kunci dari hidup yang berkelimpahan itu. Jikalau janda itu gagal dalam ujian ini, maka dia tidak akan pernah mengalami mujizat yang sudah Tuhan siapkan untuk dia dan anaknya. Taat atau tidak taat di sini bukan hanya keputusan sesaat yang tak terkait dengan pertumbuhan iman. Ketaatan akan perintah Tuhan erat berkaitan dengan proses perubahan paradigma pola pikir duniawi yang fokusnya semula pada diri sendiri dengan hikmat duniawinya ke paradigma pola pikir ilahi yang fokusnya adalah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya paling tidak suka untuk mengkhotbahkan tentang uang, apalagi menyelipkan dalam khotbah saya permintaan kepada jemaat untuk berkorban. Saya ingin agar jemaat jangan sampai salah paham dan menyangka fokus saya melayani sudah mulai bergeser untuk hal-hal yang berbau materi. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah memaksa jemaat untuk memberi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati jemaat melalui keteladanan saya dalam hal memberi. Jika jemaat belum bisa atau belum mau memberi, biar Tuhan sendiri saja yang mengingatkan jemaat tentang hal itu. Saya juga bukan seorang yang ahli dalam mengkondisikan audiens secara psikologis, sehingga mereka tanpa kesadaran yang penuh seakan-akan terhipnotis, tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya sampai kapanpun tidak akan pernah menggunakan cara-cara seperti itu untuk merayu jemaat agar mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jika jemaat mau berkorban, maka biarlah jemaat berkorban dengan kesadaran dan kerelaan penuh karena mengerti bahwa apa yang telah mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan Tuhan dan gerejanya, namun untuk kepentingan mereka sendiri, untuk memenuhi tanggung jawab mereka sendiri sebagai murid Kristus yang dewasa dan sejati. Namun di pihak lain, saya juga bersalah di hadapan Tuhan bila saya tidak mengingatkan dan menegur jemaat bila jemaat tidak mau belajar untuk memberi. Secara tidak langsung, saya juga telah menyebabkan jemaat tidak akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah jika saya enggan melakukan bagian saya, yaitu menunjukkan kunci dari hidup yang diberkati dan berkelimpahan. Tahap yang keempat, ketaatan memerlukan tindakan iman. Terdapat di dalam ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika janda itu taat pada firman Tuhan yang dikatakan dengan perantaraan hambanya Elia, maka terjadilah terobosan iman. Ia terlepas dari kungkungan zona nyaman palsu yang membelenggunya. Dari zona nyaman yang palsu, ia berpindah ke zona nyaman yang sejati. Janda ini beserta anaknya mengalami mujizat dari Allah dan hidup terpelihara dan dalam kelimpahan. Bapak Ibu sekalian, bentuk kelimpahan yang dari Tuhan itu bukanlah kelimpahan semacam yang dialami oleh orang kaya yang bodoh. Apa itu? Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Bukan itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, zona nyaman sejati bukanlah semacam itu. Zona nyaman yang sejati adalah tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Zona nyaman yang sejati berbeda dengan zona nyaman yang palsu. Zona nyaman sejati adalah kelimpahan yang fokusnya adalah Tuhan, Sang Pemberi mujizat, bukan mujizat itu sendiri. Yang satu mengandalkan timbunan hartanya yang kasat mata, atau saya beri istilah suatu kepastian tapi yang semu, kepastian yang tidak pasti. Dan yang lainnya adalah mengandalkan Allah dengan meyakini dalam iman bahwa sekalipun minyak hanya satu buli-buli dan tepungnya hanya satu tempayan saja, dalam pemeliharaan Allah ia hidup dalam kelimpahan. Saya istilahkan suatu ketidakpastian dalam tanda petik, tapi yang sejati, atau ketidakpastian namun yang pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan zona nyaman sejati itu tidak boleh membuat kita terbius dan terlena sehingga kita menjadi malas dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Karena itu selalu ada rentang waktu batasnya. Apa itu rentang waktu batasnya? Yaitu sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Janda Sarwat beserta anaknya diberi mujizat sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini, untuk menghindarkan Janda Sarwat dan anaknya terjebak kembali ke dalam kemalasan, tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Zona nyaman yang sejati, yang dinamis, dalam perputaran siklus yang terus-menerus menuju kepenuhan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Ajar kepada kami sebagai murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing. Apakah kami masih berada di tahap ke-1? Kami masih belum lulus dengan ujian iman tahap yang pertama. Kami belum bisa memberi bahkan dari kelebihan kami. Atau kami masih bergumul, Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul saat ini karena Engkau meminta sedikit dari kelebihan kami. Dan kami sedang merenungkan untuk mengambil satu keputusan tentang permintaan yang Engkau minta. Mungkin juga kami sudah pada tahap yang kedua dan kami belum lulus pada tahap yang kedua. Mungkin kami sudah bisa memberikan sedikit dari kelebihan kami, namun kami belum lulus dalam memberi dari kekurangan kami. Tuhan, biarlah melalui firman ini Tuhan memberikan satu iluminasi kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya, dan mereka boleh lulus tahap yang kedua, sehingga mereka boleh mengenyam suatu kelimpahan yang luar biasa dari Engkau sendiri. Kelimpahan yang tidak berfokus pada mujizat, tapi kelimpahan yang berfokus kepada Sang Pembuat mujizat. Bapa yang dalam surga, tegurlah kami jikalau kami mulai terjebak di dalam zona nyaman yang palsu lagi. Biarlah pimpinan Roh Kudus senantiasa membawa kami untuk masuk dalam perputaran siklus menuju kepenuhan Kristus, dengan selalu berada di dalam zona nyaman sejati, zona iman yang bertumbuh dan berkembang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bye.